Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nureni SHMH. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu bentuk penganjur dan bentuk pembantuan. Dalam menyuruh melakukan ada 3, yaitu yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah minus ministra. Dan yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak yaitu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Dan yang terakhir, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Kemudian maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis atau cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Kemudian bentuk kelima yaitu pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Kemudian pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 ayat 1. Yang kedua, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun, yaitu ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah yang pertama, pasal 333 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pasal 231 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Kemudian yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Yang kemudian yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP mengandung sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyanto dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau berpura-pura kehilangan kunci, sehingga ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.